Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesa Arikan Fadilah dengan NIM 2020901046. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, karena video ini akan membahas tentang psikologi pendidikan, maka saya akan menyampaikan materi tentang psikologi pendidikan. Menurut Jainuddin dan Sahroni 2021, secara mendasar psikologi pendidikan berarti cabang ilmu psikologi yang mengkaji tentang praktik bagaimana siswa belajar dan berkembang sesuai usianya, lalu kondisi psikologis dan perilaku apa yang mereka tunjukkan dalam proses pembelajaran, dan bagaimana memahami praktik belajar untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Manfaat dan kegunaan psikologi pendidikan adalah membantu untuk mengetahui karakteristik siswa. Apakah anak tergolong dengan lambat belajar atau yang cepat belajar? Dengan mengetahui karakteristik ini, guru dapat mendesain pendekatan belajar yang sesuai dengan masing-masing karakteristik siswa, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya, dalam psikologi pendidikan juga ditemukan yang namanya proses belajar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, baik jasmani dan rohaninya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar siswa itu sendiri, seperti cahaya atau penerangan, suara bunyi-bunyian, iklim, situasi atau kondisi, dan tempat belajar siswa. Yang ketiga yaitu faktor teknik atau pendekatan belajar. Dengan menggunakan teknik dan metode belajar yang tepat, serta menggunakan sistem belajar yang sistematis. Nah, dalam proses belajar tadi juga tidak jarang ditemui dengan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu sendiri adalah kondisi di mana siswa dalam menerima pelajaran yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar mengajarnya, di mana hambatan ini dapat menyebabkan siswa tidak mencapai tujuan dalam proses belajarnya. Nah, karena psikologi pendidikan berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, pasti terdapat siswa dengan kesulitan belajar. Menurut Vales 1969, karakteristik utama siswa dalam kesulitan belajar, yang pertama, mempunyai sejarah kegagalan yang berulang kali. Pola kegagalan yang berulang kali tampaknya memantapkan harapan untuk gagal, sehingga dapat melemahkan usaha mereka. Karakteristik yang kedua yaitu hambatan fisik maupun lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar. Adanya kelainan fisik seperti penglihatan yang kurang jelas dan pendengaran yang terganggu berkembang menjadi kesulitan belajar. Yang ketiga, kelainan motivasional. Kegagalan yang berulang serta penolakan dari guru dan teman-teman sebaya serta tidak adanya reinforcement dapat mengurangi minat belajar dan menurunkan motivasi belajar. Karakteristik yang keempat yaitu kecemasan samar-samar. Kegagalan yang berulang kali dapat menular ke kegagalan pada bidang-bidang yang lainnya. Jadi adanya antisipasi terhadap kegagalan yang akan datang yang tidak pasti dapat menimbulkan kegelisahan dan ketidaknyamanan. Selanjutnya yang kelima yaitu perilaku yang berubah-ubah dan tidak konstan. Rapot hasil belajar anak dengan kesulitan belajar cenderung tidak konstan. Perbedaan angka-angkanya dengan angka anak-anak seusianya sedemikian mencolok. Karakteristik yang keenam yaitu penilaian yang keliru karena data yang tidak lengkap.
Kesulitan belajar dapat timbul karena pemberian label berdasarkan informasi data yang kurang lengkap. Misalnya, tanpa data yang lengkap, seorang anak digolongkan keterbelakangan mental, tetapi dilihat dari prestasi akademiknya tidak sesuai dengan anak yang memiliki keterbelakangan mental. Selanjutnya, karakteristik yang ketujuh yaitu pendidikan dan pola asuh yang tidak memadai. Terdapat anak-anak yang penguasaan dan pemahaman belajarnya tidak mendukung proses belajar. Kesalahan ini tidak hanya terdapat pada sistem pendidikan itu sendiri, tetapi terdapat pada ketidakcocokan antara kebutuhan anak dengan kegiatan-kegiatan dalam kelas. Baiklah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan sebelumnya mengenai kesulitan belajar dan karakteristik siswa yang mengalami kesulitan belajar, maka saya akan memberikan salah satu contoh tentang kesulitan belajar, yaitu contohnya bisa diskalkulia. Diskalkulia sendiri adalah kesulitan belajar dalam memahami matematika, termasuk simbol-simbol matematis, dan gangguan kesulitan belajar yang lainnya. Nah, itu tadi penjelasan seputar psikologi pendidikan dan karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar. Semoga materi tadi dapat menambah wawasan kita mengenai psikologi pendidikan. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.